kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan sejarah dari Gunung Gentong. Sebelumnya, perkenalkan. Saya Agustul Aziz, nomor absen 1. Saya Akrita Kalista, absen 2. Saya Devani Andrika Putri, nomor absen 13. Saya Maria Fernanda Wibowo, nomor absen 22. Saya Nabila Azahra, nomor absen 25. Saya Putri Prabowo, nomor absen 30. Hari ini kita berada di Gunung Gentong yang terletak di Ngalang, Gedang Sari. Kawasan ini merupakan wisata religi. Lalu di Gunung Gentong ini terdapat dua tempat yang bersejarah, yaitu yang pertama adalah di Gadean dan yang kedua adalah Gunung Gentong sendiri. Nah, Gunung Gentong sendiri merupakan peninggalan dari Raden Patah. Lalu kalau Gadean merupakan peninggalan dari Raja Brawijaya. Nah, Gunung Gentong itu merupakan peninggalan dari kerajaan Islam, sedangkan kalau Gadean itu merupakan peninggalan dari kerajaan Hindu. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak videonya. Jadi teman-teman, kita sekarang berada di kawasan Gadean. Tempat ini merupakan tempat persinggahan Raden Brawijaya. Dan merupakan tempat peninggalan kerajaan Hindu. Tempat ini merupakan tempat yang biasanya dibuat nyadran sama masyarakat setempat. Jadi untuk nyadran sendiri dilakukan setiap 1 tahun sekali dan tidak mengikuti jadwal keraton. Setiap nyadran, biasanya masyarakat sekitar mengadakan bazar di lingkungan ini. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kelompok kami akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Supartono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya mewakili teman-teman akan melakukan wawancara bersama Bapak. Ya. Gunung Gentong niku tempat apa dan sejarahnya niku seperti apa? Ya, Gunung Gentong itu boleh dikatakan itu tempat bersejarah, tapi ada yang mengatakan bahwasanya itu mitos. Itu tempat peninggalan singgahnya Raden Brawijaya pada saat Brawijaya itu lari dari Majapahit gitu. Jadi Gunung Gentong dan Gadean sebetulnya Raden Brawijaya seansurnya Keraton Majapahit lari dari Majapahit itu ke tempat-tempat yang bersejarah seperti Gunung Lawu maupun Mobaran, terus Gadean, Gunung Gentong, Serpeng, itu tempat bersejarah seperti itu. Cuman Raden Brawijaya lari dari Majapahit itu kan dengan abdinya ataupun patihnya si Haryabanga ataupun abdi-abdi Majapahit itu yang nama Layodingkong Sudopangon itu termasuk itu bahwa hewan-hewan piaraannya itu ada perkutut, terus kuda sembrani, terus anjing gitu. Nah, di sini bisa diketahui itu sesudah Raden Brawijaya lari dari Keraton Majapahit sesudah hancurnya. Itu kan dicari oleh anaknya si Raden Patah. Iya. Dicari sehingga bisa dicurigai kalau sang prabu ataupun ayahnya Raden Brawijaya itu bertempat di sini. Sebab apa? Itu Raden Patah itu mendengar hewan piaraannya itu bunyinya perkutut. Nah, hur keteko kayak kalau di sini ada bunyi perkutut itu berarti ayah di sini. Saya tahu bahwasanya dengar bunyi perkutut itu jelas piaraan
apa gitu. Ini bisa dinamakan Gunung Gentong. Apa sih? Karena itu sebuah gunung ataupun di dalam gua itu ada gentongnya, tapi itu bukan gentong, patasan. Patasan agar untuk berwudu seorang ayah Raden Brawijaya itu tadi. Sehingga sampai sekarang itu merupakan tempat-tempat ritual di Gajian maksudnya itu diadakan sadranan, dilaksanakan setiap tahun sekali. Bahkan itulah hajat orang desa sedesa Ngalang, bahkan banyak orang di lingkungan desa itu banyak yang mengikuti di situ mengadakan hajatan syukuran itu sadranan. Sadranan. Oh, itu masih berlaku sampai sekarang? Berlaku sampai sekarang. Oh iya. Berlaku sampai sekarang. Itu dilaksanakan setiap tahun sekali di musim Marengan, bahasa di sini Marengan. Apakah ada mitos dan tantangannya, Pak? Dan apabila dilanggar, apa efeknya? Ya, bagi orang-orang yang mempunyai kajati itu, mitos-mitos itu mungkin yang namanya sifatnya kepercayaan. Itu tentunya ada. Cuman mungkin ada ketentuan seperti budaya yang dilaksanakan, sebab di sini itu merupakan budaya dari orang-orang dulu selaku juru kunci misalkan. Selaku juru kunci dilaksanakan seperti kalau bagi orang yang peminat yang mempunyai hajat khusus ke Gajian Gunung Gentong itu pertama itu dari sini sampai dari sini pulang ke tempat tinggal tidak boleh mampir-mampir, harus langsung ke tujuan rumahnya sendiri. Terus itu istilahnya kalau mampir percuma, fadilahnya itu tinggal di mana dia mampir itu. Terus tidak boleh membawa barang-barang dari jalan, dari rumah. Kalau tadi itu beli apa, yaitu sampai di rumah itu nggak usah bawa oleh-oleh sampai di rumah. Misalkan ya tadinya itu nganggur nggak bawa apa-apa dari rumah, itu sampai rumah juga nganggur. Nggak boleh bawa apa-apa yang misalnya membeli dari jalan itu. Terus kalau misalnya tadi dilanggar semua, Kalau dilanggar semua itu paling tidak, karena dia itu kan misalkan membawa itu kan berarti sudah mampir. Nah, itu berarti kan mengabaikan dengan tujuan di situ. Sekarang tujuan itu kita cari apa ya, cari berkah, mungkin sudah ketinggal di mana dia mampir-mampir itu. Apakah ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, Pak, untuk Gunung Gentong ini? Kalau dari pemerintah daerah itu dulu itu dari provinsi apakah daerah itu sudah ada tempat bersejarah itu, bahkan sudah dibangun di apa itu di konblok apa itu, di Talut juga. Terus sudah jalannya itu sudah dibangun, sudah ada. Terus selain jalannya yang dibangun itu mungkin maksudnya ada perawatannya atau bagaimana gitu nggak, Pak? Maksudnya dari pemerintah gitu? Sementara ini dari pemerintah itu pada waktu itu ya dulunya itu masih kayak gini, masih tanah, masih batuan. Tapi sekarang sudah dibangun, bahkan sudah ada gazebo, ya, terus diberi, kalau bahasa di sini rapiak gitu, terompo ya, itu ada. Ya, terus di Gunung Gentong itu jalannya sudah diterapkan, tapi kalau itu dari pihak lain, bukan pemerintah. Kalau di Gunung, kalau dari pemerintah itu sudah dibangun. Ya, asasnya dari jalan itu kan jalan lingkar, itu masuk ke sudah dicoblok, sudah
sampai lokasi sekitar itu ada tempat parkiran, bahkan tempat-tempat kalau ada acara sadranan setahun sekali itu diadakan tempat untuk basah dan lain sebagainya, itu ada. Itulah juga dari pemerintah juga. Pak mau nanya, apakah ada pengaruh Gunung Gentong terhadap kehidupan masyarakat sekitar? Ya, pengaruhnya itu termasuk kepercayaan itu, Mbak. Selain kepercayaan, kira-kira apa ya? Ya, itu namanya kepercayaan sih. Misalkan kalau saya sendiri selaku warga di sini ya, itu Gunung Gentong aksesnya kayak gini, geografisnya kayak gini. Tapi saya bertempat di Gunung Gentong, kalau kebanyakan orang di sini itu istilahnya ya ayam lah, itu ayam. Misalkan cukup untuk pakaian dan makan, dan kita bisa apa ya, bau lingkungan, itu bersyukur, sudah bersyukur gitu. Apa harapan masyarakat setempat terhadap pemerintah mengenai Gunung Gentong? Ya begini, pada waktu-waktu dulu itu ya mungkin lokasi yang kayak gitu, geografis yang kayak gini, tapi di zaman sekarang sudah zaman maju. Harapan pemerintah, harapan warga masyarakat, termasuk saya sendiri kepada pemerintah, itu tujuannya Gunung Gentong itu merupakan tempat wisata religi, kan? Religi. Sehingga nantinya itu harapannya tujuan nanti mudah-mudahan di situ itu menjadi tempat wisata, sehingga agar lebih luas dalam pengertian ataupun mungkin bisa diketahui kalayak banyak, syukur bagi sampai nasional ataupun bahkan internasional. Itu otomatis barangkali kalau bisa kondang nantinya ya yang jelas barangkali akan bisa menjadi semakin bisa mengangkat tingkat perekonomiannya, khususnya warga saya di Mangun di sini. Sekarang kita sedang berada di wilayah kawasan Gunung Gentong yang merupakan tempat singgah dari Raden Patah yang merupakan anak dari Raja Brawijaya. Namun kita tidak bisa datang ke sini jika hari Jumat atau Selasa Kliwon. Kami hanya bisa sampai di tempat ini karena akses jalan Aksesnya yang sulit. harus naik